Halo teman-teman, kenapa tukang rosok selalu bermasalah dengan hukum ya? Sebentar-sebentar di polsek, sebentar-sebentar ditangkap atau diproses, dimintai keterangan. Nah, kali ini saya akan membahas masalah itu teman-teman ya, simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok, channel yang membahas tentang kegiatan, motivasi dan juga kehidupan tukang rongsok sehari-hari. Kali ini yang saya akan bahas adalah tentang kebanyakan tukang rongsok itu sering berhadapan dengan hukum. Maksudnya biasanya sering diangkut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan ataupun untuk dijadikan tersangka, baik bisa cepat pulang atau ada juga yang ditahan atau di sel gitu. Nah, ini hampir semua tukang rongsok yang sudah bisa dibilang berjalan senior ya, berjalan bertahun-tahun itu semuanya akan mengalami nasib seperti ini kalau tidak memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Nah, yang pertama teman-teman ya, perlu kehati-hatian dalam membeli besi tua atau membeli rongsokan. Jadi hukum itu tidak melihat dari tidak selamanya melihat dari niatnya, tapi yang dilihat itu buktinya gitu. Jadi biasanya gini teman-teman, kita sudah berusaha jujur, tidak mau ngambil atau membeli barang curian, itu sudah pasti kita selalu menghindari itu. Biarpun ya mungkin masih ada sih yang seperti itu, tapi bagi yang sudah pernah berurusan sama polisi, sama hukum, itu akan selalu lebih hati-hati, tidak mau membeli, apalagi mencuri sendiri ya teman-teman, itu lebih dihindari, karena yang dipikirkan itulah bisnisnya, bukan untung sesaat gitu loh. Halalnya bukan yang penting dapat uang gitu, yang dipikir juga halalnya, berkahnya gitu loh. Tapi biarpun kita berniat untuk di jalan lurus, untuk tidak melanggar hukum, biasanya teman-teman ya, ada orang yang menjual barang bekas yang sudah rusak pun, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, yang penting dia nimbang. Karena kita ngelihat barangnya itu barang rusak, jadi kita nggak curiga sama sekali, langsung ditimbang. Nah, kita bayarnya juga bayar pakai harga timbangan, nggak beli barang second gitu, pokoknya barang timbangan, bukan beli barang. Misalnya orang jual motor rusak ini teman-teman ya, motor yang sudah betul-betul terlihat rusak, jelas kita maulah memang kita mencari barang rongsokan kan, akhirnya ditimbang atau dibeli borongan, tapi tetap dengan harga yang sangat murah, enggak harga motor, karena itu barang rongsok itulah teman-teman. Nah, ternyata itu teman-teman, biasanya setelah barang sampai di rumah, ternyata ada orang yang mencari, katanya motornya dia yang sudah rongsokan itu disimpan kok hilang. Jadi dia nyari di pengumpul besi tua gitu. Itu biasanya sebelum mencari, atau kalau dia mencari dan ternyata ada, ya kita bisa ngomong baik-baik kan, maksudnya kita nggak tahu kalau itu motor curian atau gimana kan. Misalnya ini motor sudah rusak lah teman-teman ya, saya sering dapat motor juga yang sudah rongsokan, tapi alhamdulillah ya semuanya yang jual itu adalah yang punya barang tersebut. Nah, biasanya seperti ini teman-teman. Yang lebih parah itu kalau dalam pencarian itu sudah melapor ke polisi, ya akhirnya yang pertama diangkut ya jelas pembeli besinya, karena dianggap sebagai penada. Ini bukan kasus hanya di motor, ini bisa jadi di barang-barang lain, bahkan sepeda ataupun
kompor atau apapun teman-teman, kalau yang punya itu keberatan dan melapor, sementara kita sebagai pembeli besi itu kita nggak tahu kalau itu barang curian kan, taunya kita ya orang nimbang kita beli gitu. Itu pun kalau sudah melapor, maksudnya sudah ada laporan masuk ke polisi, maka yang diangkut yaitu barang bukti dengan pengepul itu, sebelum ini biasanya sebelum pencurinya ketemu atau yang jual besi itu ketemu. Nah, jadi setelah diangkut ya, yang dituduhkan kepada kita adalah sebagai penada. Padahal di sini kita nggak punya niat, nggak punya maksud, bahkan tidak tahu kalau itu barang curian atau barang ilegal yang bukan punyanya dia gitu. Dalam masa mencari yang ini, misalnya yang mencuri belum ketangkep, ya sudah nginep di sel teman-teman, pokoknya nunggu sampai pencurinya ketemu atau yang jual barang itu ketemu gitu. Nah memang sih semuanya bisa dibicarakan, maksudnya dengan yang punya barang bisa, dengan polisinya juga bisa, karena memang semuanya kita tidak tahu asal usulnya gitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan mungkin kalau untuk urusan pribadi dengan orang, dengan warga itu ya 1 minggu paling lama sudah bisa pulang. Beda cerita kalau berurusan dengan perusahaan teman-teman ya, maksudnya ternyata yang dijual itu adalah barang-barang perusahaan dan tentu saja kerugiannya lebih besar, yaitu akan lebih berat urusannya, seandainya pun ada denda atau ganti rugi akan lebih besar juga gitu. Jadi saya di sini mengimbau sama teman-teman untuk hati-hati dalam membeli barang. Maksudnya kalau barang itu terasa agak meragukan bagi kita, mendingan nggak usah dibeli, atau kalaupun dibeli direkam teman-teman ya, antara transaksi kita waktu membeli itu direkam, jadi kita punya bukti bahwa kita memang nggak tahu kalau barang itu adalah barang ilegal atau barang curian gitu. Nah di sini mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman tentang berhadapan dengan hukum, yang bahkan mungkin sudah pernah sampai di sel juga ya, padahal nggak ada niat sama sekali untuk menjadi penadah, nggak ada niat untuk apalagi mau mencuri, tapi ya namanya hukumnya memang seperti itu teman-teman ya. Jadi antara pencurinya yang menjual, terus pembelinya dan pengepulnya itu biasa sepaket, jadi semuanya dianggap sebagai komplotan. Maksudnya ada yang mencuri, ada yang membeli, ada yang penadahnya gitulah. Jadi otomatis ini sangat merepotkan. Saran saya ya gitulah teman-teman, kalau ada yang menjual barang yang mencurigakan, maksudnya kebanyakan kita biasa tahulah barang yang benar-benar sudah kira-kira nggak bermasalah, atau barang yang bisa jadi masalah, itu lebih baik nggak usah dibeli. Bagaimana kalau barang itu diantar ke rumah? Ya kita lihat saja teman-teman ya, kalau memang kita curiga bahwa itu barang curian, biasanya kentara teman-teman. Kalau barang curian itu biasanya bawanya malam, istilahnya orang sudah tidur kita dibangunkan gitu. Jadi ngomong saja teman-teman, bilang belum ada uang, belum dikirim sama bos ya, kalau mau besok siang gitu. Nah kalau siang otomatis kita bisa ngerekam, maksudnya kalau dia juga berani jual siang, biasanya itu bukan barang curian gitu ya. Tetap hati-hati saja teman-teman ya, yang penting itu kita rekam, maksudnya kalau memang mencurigakan, dan kita ngomongnya itu yang jelas, maksudnya ini barang dari mana dan beresiko atau berbahaya apa enggak gitulah teman-teman. Jadi jangan senang dapat barang yang banyak, untungnya juga gede, ternyata barang bermasalah itu teman-teman ya. Cukup sekian, mungkin itu saja penyampaian dari saya ya teman-teman. Lebih berhati-hati agar kita tidak berurusan dengan hukum, atau tidak
ditangkap polisi gitulah. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan silahkan berbagi kisah di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.